Kang Teten, terima kasih sudah berkenan kembali on air di PRFM. Kang, ini kalau mendengar informasi soal bantuan Presiden untuk UMKM, hari ini banyak yang juga memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih untuk Kang Teten dan Presiden Jokowi. Mohon dijelaskan juga, ini skema bantuannya akan seperti apa dan kira-kira penerimanya itu UMKM yang kriteria seperti apa, Kang Teten? Ya, mungkin saya jelaskan dulu background-nya ya. Betul, silakan. Kan seperti kita ketahui, pandemi COVID ini menimbulkan dampak yang cukup dalam terhadap UMKM. Ya. Baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi permintaan ya. Dari sisi supply maupun dari sisi demand-nya. Nah, pemerintah untuk yang UMKM yang bankable itu sudah membuat program restrukturisasi pinjaman, subsidi kredit, bunga kredit ya, bunga pinjaman, subsidi pajak dan pinjaman baru yang lebih murah. Karena banyak UMKM kan yang gagal bayar ya, karena permintaan turun, sehingga mereka tidak sanggup bayar cicilannya. Nah, ini kita udah ada alokasi 124 triliun untuk program itu. Nah, yang tadi diluncurkan adalah banpres produktif untuk usaha mikro yang belum terhubung ke pembiayaan perbankan, artinya belum pernah atau sedang menerima pinjaman dari perbankan. Nah, kita alokasikan ada 12 juta usaha mikro di semua provinsi, masing-masing mendapat 2,4 juta dan ditransfer ke yang bersangkutan lewat Bank Himbara dan PNM ya. Nah, jadi ini by name, by address. Nah, kami, jadi sederhana aja, ini usaha mikro yang belum menerima atau sedang menerima pinjaman dari perbankan. Ya. Nah, agar program ini tepat sasaran, kami coba kumpulkan data calon penerima itu dari pemerintah daerah, ya, lalu dari Bank Himbara, bank pemerintah, dari koperasi, dari bank wakaf mikro, koperasi syariah atau BMT, termasuk dari BPR dan BPD. Bagian juga dari kementerian dan lembaga, karena kita tahu ada 18 kementerian dan 40 lebih lembaga yang mengurusin UMKM, ya. Nah, ini kami cleansing datanya di Kementerian Koperasi, lalu kerjasama dengan BPKP untuk meyakinkan supaya tepat sasaran, terus juga dengan OJK untuk memastikan bahwa mereka belum pernah menerima pinjaman dari bank, dan juga dengan Kementerian Keuangan. Ya, jadi kata ini perlu segera jalan, ya, di mana masyarakat, terutama usaha mikro yang sekarang banyak modal mereka tergerus karena dipakai konsumsi, ya, karena penghasilan mereka turun. Jadi kita ingin menambah pembiayaan modal kerja baru supaya mereka bisa tetap usaha. Kira-kira begitu. Ini saya pastikan kalau banpres ini berarti bentuknya hibah ya, Kang, ya, bukan pinjaman atau kredit yang nanti harus dibayar. Betul. Jadi ini hibah, bukan pinjaman atau bukan kredit yang harus dicicil, ya. Jadi ini betul-betul Pak Presiden ingin membantu usaha mikro yang sekarang mengalami kesulitan pembiayaan karena modal kerja mereka sebagian dipakai untuk konsumsi, ya, untuk membiayai keluarga, karena memang pendapatan mereka turun drastis, ya. Rata-rata kan 40% terganggu penjualan mereka,
Kalau nilai 2,4 juta tadi itu, apakah sekali langsung diberikan 2,4 juta atau bertahap atau dikali berapa kali ini 2,4 juta ini kan? Ini sekali transfer. Oh, sekali ya? Ya, sekali transfer. Nah, nilainya 2,4 juta untuk 12 juta usaha mikro. Tapi kalau nanti bisa juga kita evaluasi, bisa saja nambah ya, kalau memang masih banyak yang perlu dibantu begitu. Jadi ini nanti si calon penerima setelah lewat cleansing data, lalu akan dipanggil lewat bank, BNI, BRI, juga PNM untuk membuat rekening baru. Ya, jadi dengan begitu kita bisa mengurangi salah sasaran. Seperti dalam program yang lain, misalnya masih ada orang yang sudah meninggal masih dapat transfer. Nah ini kan harus membuat buku bank baru, ya, rekening baru. Untuk memastikan bahwa ini ada transfer, karena bisa saja kita salurkan ke bank tapi duitnya ngendap di bank, tidak sampai ke penerima. Jadi ini harus langsung dalam bentuk buku bank, ya. Jadi si penerima udah bisa lihat dari buku tabungannya ada masuk 2,4 juta, kira-kira begitu. Kan sebelumnya pemerintah juga sudah menyalurkan sejumlah bantuan baik untuk masyarakat yang tidak mampu, kemudian masyarakat pekerja di bawah 5 juta. Bagaimana memastikan bahwa penerima nanti itu tidak sampai double atau sudah pernah menerima bantuan sebelumnya tapi di UMKM juga menerima kembali, Kang Teten? Iya, kalau ini kan memang bukan untuk bantuan kelompok miskin ya, yang sebelumnya sudah mendapat dari bantuan sosial. Jadi ini memang bantuan untuk mereka yang terdaftar sebagai usaha mikro, ya. Walaupun memang di lapangan kita tahu banyak misalnya usaha mikro yang belum didaftar oleh daerah, ya. Nah ini memang catatan yang saya kira kita sudah sampaikan kepada daerah, kepala-kepala dinas koperasi dan UMKM agar mendaftar mereka yang belum didaftar. Jadi ini kita harapkan menyasar betul-betul usaha mikro, ya. Ya, meskipun misalnya begini skemanya, Kang Teten, kalau suaminya bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji di bawah 5 juta, artinya dia mendapatkan bantuan satu skema bantuan bantuan untuk pekerja kemarin. Tapi kalau istrinya misalnya punya UMKM, dia mungkin dagang misalnya, apakah ini juga masih memungkinkan dapat, atau ketika suaminya sudah dapat itu bisa cross check datanya atau bagaimana, Pak Teten? Ya, ini memang cleansing data fokus kepada yang bersangkutan, ya. Tapi kalau usaha mikro, kami udah bisa memahami lah, ya, lingkungan sosialnya. Itu rata-rata biasanya memang pekerja informal, baik suami maupun istrinya, ya. Bahwa ada 1-2 atau mungkin 1% tidak tepat, mungkin kita bisa anulir lah. Karena yang saat ini saya kira mengenai data itu memang persoalan serius. Karena data di UMKM itu selain menyebar di banyak kementerian, lembaga, termasuk daerah dan BUMN juga ngurusin, termasuk juga lembaga penyalur pembiayaan untuk UMKM juga banyak pintunya. Jadi untuk mengharapkan ada data terkonsolidasi semua UMKM itu hampir sulit. Nah, yang kedua juga UMKM kan juga sangat dinamis datanya. Ya, buka tutup usaha itu kan hal biasa. Ganti usaha juga hal biasa. Apalagi saat ini banyak mereka yang di pekerja formal itu yang di PHK dan sekarang bikin usaha, ya. Jadi
agak sulit. Nah, sementara kesulitan masyarakat kan tidak bisa nunggu data bersih dulu. Nah, kami coba sekarang mencari data UMKM yang menjadi binaan pemerintah daerah, menjadi binaannya bank, menjadi binaannya kementerian, ya, koperasi. Mungkin kami akan menyasar data dari mereka dulu, begitu, ya. Yang mereka jauh lebih tahu detail. Nah, yang paling penting, syarat yang paling mutlak adalah mereka tidak sedang menerima pinjaman dari perbankan. Ya. Baik. Pak Teten, tadi sempat disampaikan soal data ini juga diperoleh dari sejumlah asosiasi atau institusi dan juga ada dari perbankan. Tadi Anda sebut Bank Himbara misalnya. Nah, bagaimana bank ini punya data sementara mereka salah satu syaratnya nggak punya rekening? Itu bagaimana soal itu, Pak Teten? Kalau syarat sih boleh saja mereka punya rekening, ya, tapi belum pernah punya pinjaman ke bank. Tapi saldonya nggak boleh lebih dari 2 juta saldo rekeningnya, ya. Nah, ngeceknya gimana, Pak Teten? Ngecek? Ya, bank tahu. Kan ada nasabah bank, ya. OJK punya datanya lewat SILK, ya, di Kementerian Keuangan ada juga data SIKP. Jadi kami akan saling cross check data lewat sistem di OJK juga, kalau apakah mereka pernah menerima pinjaman atau belum. Tapi kalau rekening bank, saldonya bisa gampang diketahui. Ya, ketika diusulkan, misalnya nama itu diusulkan dari daerah, diusulkan dari ini, mereka akan cek dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada dasarnya kan sekarang pemerintah sedang betul-betul ingin memperbaiki kemampuan daya beli masyarakat supaya konsumsi juga meningkat agar kita tidak masuk ke krisis ekonomi. Ya, kita tahu di kuartal kedua kita minus 5,2%, dan mudah-mudahan di kuartal 3 kita bisa positif sehingga kita bisa tumbuh positif begitu, supaya kita tidak masuk dalam situasi krisis. Ya. Nah, jadi ini memang saya kira mudah-mudahan dengan bantuan untuk usaha mikro ini bisa dimanfaatkan secara optimum bagi usaha mikro, ya, untuk supaya mereka bisa tetap berusaha dengan tambahan hibah modal ini. Mungkin ya sebagian mungkin dipakai konsumsi mereka, ya, karena memang saat ini mereka sangat membutuhkan untuk membiayai kehidupan keluarga. Saya kira itu tidak masalah lah, ya. Ini kan uang rakyat dibalikin lagi ke rakyat, dah, ya. Toh mereka juga nalurinya setelah kami coba komunikasi dan lihat prakteknya, mereka kalau ada punya modal sedikit, mereka nggak mau uangnya habis, ya. Mereka pasti diputar dulu, beli dagangan atau jual, kan mereka tuh fleksibel itu, ya. Itu jadi ya kita. Makanya Pak Presiden pesankan betul agar dipakai untuk betul-betul kegiatan usaha. Baik. Meskipun tadi betul ya, pesan Presiden bahwa bansos ini adalah bansos produktif ya. Pengennya adalah dibuat untuk tambahan modal usaha, bukan untuk konsumsi sepenuhnya. Ya. Kemudian Pak Teten tadi soal data 12 juta calon penerima ini apakah masih mungkin bertambah? Misalnya ada pendengar PR Kang Adin yang bertanya, Pak, saya adalah pelaku UMKM, tapi saya tidak yakin apakah saya masuk ke 12 juta penerima, calon penerima itu. Apakah masih mungkin saya mengajukan dan melalui jalur mana saya bisa mengajukan untuk menerima bantuan itu? Ya, memang ini kan program sampai bulan September, ya. Kita targetkan 12 juta itu bisa tuntas sampai September. Nah, kita berharap
semua usaha mikro itu sudah terdata oleh kepala-kepala dinas di kabupaten dan kota dan provinsi ya, supaya betul-betul ini bisa mengcover semua. Nah, kalau diestimasikan kira-kira kan 20.000 lah per kabupaten kota, meskipun penyebarannya tetap proporsional, artinya kota-kota yang penduduknya padat mungkin akan mendapatkan lebih banyak. Nah, bagi mereka yang belum, mungkin ya bisa segera mendaftarkan ya ke kepala dinasnya, dan yang sebaiknya saran kami kepada daerah, kepala dinasnya proaktif mendata begitu ya, karena yang tahu persis mereka, sebab pendaftaran usaha kecil UMKM ini nggak di Kementerian Koperasi. Nah, kalau yang berbadan hukum lewat OSS di BKPM, nah kalau yang kecil-kecil kan ini seperti di Undang-Undang Daerah kan, yang usaha mikro itu pemerintah kota dan kabupaten, provinsi usaha kecil. Nah, yang Jakarta, yang pusat kan yang menengah gitu ya. Jadi mestinya daerah proaktif gitu ya untuk melakukan pendataan. Baik.